Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, para ustadz-ustadzah, para pembina, para gurunda, serta anak-anakku yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Membentuk rupa, Allah yang selalu sempurna dalam desain dan ukuran ciptaan-ciptaannya. Allah yang senantiasa bertanggung jawab atas apa-apa yang diciptakannya dengan memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qalu bil lisan wal af'alu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, uswah terbaik kita dalam hal apapun yang Allah syariatkan atas manusia, dan uswah terbaik kita yang manakala kita mencontoh beliau dan menguswahkan beliau dalam perilaku kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggaransinya dengan keridhoannya yang insya Allah berujung surga. Harapan kita semua, ikhwan wa akhwati fillah, adalah kelak bisa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan bagian dari syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki Ramadan, sebuah bulan yang penuh berkah, sebuah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kebaikan dan keistimewaan di dalamnya, sebuah bulan yang kita diperintahkan untuk melakukan ibadah shaum di siang harinya dan ibadah qiyamul lail di malam harinya. Sebuah perpaduan perintah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadikan manusia benar-benar terbersihkan, untuk kemudian menjadikan para shaimin, pelaku puasa, mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Bisa kita bayangkan jika kita berpuasa di siang hari, dan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa puasa itu dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka insya Allah dia akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi jika itu hanya terjadi pada siang hari saja, maka bisa jadi malam harinya dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya barang siapa yang melaksanakan qiyam di waktu malam hari di bulan Ramadan, jadi siang harinya kita memiliki perisai puasa, malam harinya kita memiliki perisai qiyamul lail, maka insya Allah dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan kabar yang teramat sangat menggembirakan ya bagi siapapun, termasuk kita semua yang hadir dan menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Bahkan ada sebuah hadis yang meskipun ini posisinya debatable di antara para muhaddisin berkaitan dengan tingkat kesahihannya, tetapi minimal kita bisa mengambil semangatnya. Barang siapa yang fariha bidukhulir Ramadan ya, bergembira menyambut hadir datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka alanira ya, dari panasnya api neraka.
tentu tidak kemudian sekedar bahagia dan bersuka cita dalam arti berbinarnya wajah atau tersungging senyuman, tetapi lebih dari itu kegembiraan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu seiring gitu ya, seiring dengan semangat untuk mengisi bulan Ramadan ini di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Ketika kita berbicara tentang aktivitas berpuasa di bulan Ramadan, maka ada sekian banyak hikmah yang kemudian kita dapatkan. Dari mulai hikmah pengendalian diri, karena sejatinya shaum itu memiliki makna imsyak ya, imsyak yang memiliki arti menahan diri. Jadi sejatinya dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memiliki dan bisa, ya, jadi bukan hanya memiliki tapi juga bisa menggunakan senjata itu dengan baik dalam kehidupan keseharian kita selepas Ramadan. Senjata itu bernama puasa, senjata itu bernama imsyak, yang dengan senjata tersebut insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih mudah mengendalikan diri kita di dalam merespon, di dalam menyikapi segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan seterusnya. Sehingga akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bijak ketika bersikap di dalam menghadapi sebuah muskilah atau masalah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa proses puasa ini adalah sebuah proses yang sangat-sangat menguntungkan secara fisik ya, tubuh kita, organ tubuh kita, fungsi faalnya dan seterusnya, untuk kemudian terrefresh, untuk kemudian terreset. Ya, sehingga kemudian sel-sel yang sudah tidak bagus bisa kemudian diperbaiki, sel-sel yang sejatinya sudah mengalami proses pembusukan atau kerusakan bisa dihilangkan, diganti dengan sel-sel baru. Maka kemudian para saintis membaginya dalam format 3 waktu di bulan Ramadan selama 1 bulan. 10 hari pertama biasanya disampaikan terjadi proses detoksifikasi. Tubuh mulai terkurangi racun-racunnya, dikuras, dikeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Karena proses pengeluaran racun inilah kemudian biasanya muncul ketidaknyamanan di fase-fase hari awal bulan Ramadan. Jadi bagaimana kemudian racun-racun yang sangat membahayakan tubuh kemudian digelontorkan keluar dari tubuh kita, bisa melalui keringat, kemudian melalui air pada saat kita buang air kecil ya, dan seterusnya. Jadi racun-racun itu kemudian dikeluarkan. Yang namanya racun dikeluarkan berarti terjadi pertempuran, pertarungan dalam tubuh, terjadi pergesekan, sehingga kemudian kadang tubuh panas, kepala pening, merasa sangat tidak nyaman pada bagian pencernaan dan seterusnya. Tetapi itulah cara yang kemudian ditempuh oleh tubuh kita berkat ibadah yang disyariatkan ini untuk kemudian menjadikannya lebih bersih setelahnya. Maka setelah kemudian terjadi proses pembersihan, kemudian 10 hari berikutnya ada proses stabilisasi, sampai kemudian ada proses peremajaan dan seterusnya, sehingga di 10 hari terakhir benar-benar kita mengalami sebuah proses perubahan yang sangat radikal menuju lebih baik. Itu secara fungsi organ tubuh dan fungsi-fungsi faalnya. Bagaimana dengan spiritualitasnya? Kita tahu bahwa tubuh manusia ini ada 2 bagian terpentingnya. Yang pertama adalah bagian fisik atau jasad ya, tubuh kita ini kulit, daging, tulang belulang ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang bersifat spiritual, bagian yang tidak tampak tapi kemudian memberikan efek luar biasa pada tubuh kita, pada semangat kita, pada empati kita, pada simpati kita, pada pengendalian emosi kita, pada tingkat kesabaran kita, pada kemampuan mengikhlaskan sesuatu dan seterusnya lah. Itu semua ada pada
lingkaran spiritualitas manusia. Maka sebagaimana tubuh, jika tubuh ini dalam perkembangannya, ya, dalam pembangunan fungsi-fungsi selulernya, selnya itu ya, molekulnya, sampai kemudian hal-hal yang bersifat fisik tampak dari luar itu membutuhkan asupan makanan, membutuhkan minuman. Maka sejatinya demikian pula dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas dalam tubuh, maka dia juga membutuhkan asupan-asupan. Dan salah satu asupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah. Ya, jadi ibadah ini merupakan asupan bagi fungsi-fungsi spiritualitas manusia, meskipun kemudian dalam proses pengaktifannya juga melibatkan fisik. Ibadah sholat juga melibatkan fisik, tapi yang menjadikan spiritualitas seseorang terasupi, jadi punya ruh itu ya, kalau kemudian di dalam sholatnya itu khusyuk dilakukan, jadi bukan pada geraknya atau tidak pada geraknya, tetapi pada tingkat kekhusyukan yang dilakukan oleh para musallin, ya, orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu yang kemudian akan menjadi ruh dari sholat itu dan menjadi asupan spiritualitas. Jadi kalau berbicara tentang asupan spiritualitas hari ini, di bulan Ramadan ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua rangkaian ibadah yang kemudian akan menjadi asupan terbaik, asupan bergizi dari tumbuh kembangnya potensi spiritualitas setiap orang, ya, termasuk kita. Sehingga Islam yang sejak awal, ya, sebagai agama yang menjunjung tinggi tawazunitas, konsep keseimbangan. Islam yang merupakan agama yang syamil wa kamil, syamilan wa kamilan, sempurna dan paripurna, telah memberikan aturan itu ya, telah memberikan pengaturan ya atas pemenuhan baik fisik maupun spiritualitas ya, baik hal-hal yang bersifat jasmani maupun hal-hal yang bersifat rohani. Untuk yang bersifat jasmani, makan makanan harus halalan thayyibah. Itu ya, bukan hanya halal tapi juga baik. Bukan hanya boleh dimakan, tapi dibutuhkan tubuh atau tidak, jumlahnya berapa, dimakan dalam keadaan apa, ya, dan seterusnya. Itu semua kemudian terintegrasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, demikian pula dengan minuman itu ya. Seberapa kemudian konsumsi zat cair yang dibutuhkan dalam tubuh. Kemudian jenis air seperti apa yang kemudian boleh dikonsumsi dan seterusnya. Ini kemudian masuk dalam bahasan thayyibah. Ya, bagaimana kemudian air itu atau cairan itu thayyib Mohon maaf sempat terpotong. Jadi intinya bagaimana kemudian syariat ini telah mengatur sedemikian luar biasanya, sedemikian lengkapnya, ya, sedemikian terstrukturnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan cara-cara pemenuhan ya fungsi-fungsi jasad maupun fungsi-fungsi fisik kita, fungsi-fungsi jasmani maupun fungsi-fungsi rohani kita. Dan kalau kita lihat Ramadan ini subhanallah ya. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan itu kan biasanya banyak orang terpancang pada Al-Baqarah 183. Padahal kalau kemudian kita lihat ya, berdasarkan penjelasan para mufassir berkaitan dengan Ramadan itu dari mulai ayat 183 sampai 186 itu berbicara tentang puasa. Ya, berbicara tentang puasa. Tetapi yang khusus berbicara berkaitan dengan Ramadan adalah di ayat ke-185. Jadi 183 Al-Baqarah itu berbicara tentang kewajiban berpuasa secara umum, itu ya, secara umum. Kemudian 184 berkaitan dengan syarat-syarat ya, atau hal-hal yang kemudian berkaitan dan berkenaan dengan puasa. Bagaimana aturan jika orang sakit, bepergian dan seterusnya. Di 185 kemudian muncul kata Ramadan. Sehingga kemudian para mufassir menyebutkan disinilah sejatinya posisi Ramadan itu diwajibkan.
Dan di 186 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang hal-hal yang kemudian sangat urgen dilakukan di bulan Ramadan, wabil khusus berkaitan dengan doa karena berkait dengan posisi dan kedudukan manusia di hadapan Allah ketika berdoa dan ketika ada di dalam kondisi dan keadaan puasa. Nah, dari mulai 183 sampai 186 ya, ternyata kita dapatkan 3 poin penting. Sekali lagi 3 poin penting tujuan orang diperintahkan melaksanakan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke 183 yang insya Allah seluruh ananda-ananda, seluruh masyarakat ya pada umumnya itu hafal karena saking seringnya ayat ini dilafadz wabil khusus di bulan Ramadan. Jadi setiap tahunnya ayat ini dibaca sehingga kemudian mayoritas masyarakat menjadi hafal. Di dalam 183 Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di dalam ayat ini, ujung dari ayat ini ternyata harapan ya, harapan dari Allah Subhanahu wa taala atas manusia ketika kemudian ibadah puasa ini disyariatkan adalah agar supaya mereka di ujung dari proses puasa yang dilakukan ini muncul sebagai hamba dengan karakter yang baru, yakni sebagai seorang yang muttaqin. Sebagai seorang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Definisi takwa ini secara umum bisa dijelaskan ya dengan banyak kalimat. Ya, ada yang menyebutkan yang disebut dengan takwa adalah melaksanakan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyampaikan bahwa ketakwaan adalah aplikasi tingkat keimanan yang lebih meninggi ya, dan seterusnya. Maka kita lihat bagaimana penjelasan tentang takwa ini dari seorang sahabat yang dikenal sebagai imamnya Masjid Nabawi di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Umar itu pernah ya ketika berjalan berdua dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau bertanya ya tentang apa itu takwa. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab balik menyampaikan kepada Sayyidina Umar sebuah pertanyaan ringan gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, apakah panjenengan pernah ya, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang sempit? Maka Sayyidina Umar mengatakan pernah. Dan apa yang Anda lakukan wahai Amirul Mukminin ketika melewati jalan yang sempit itu seandainya banyak onak duri yang ada di jalan tersebut? Maka Sayyidina Umar kemudian menjawab dengan kalimat, maka aku akan berhati-hati. Maka kemudian langsung disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, dzalika taqwa. Maka itulah takwa. Seperti itulah takwa itu. Jadi ketakwaan itu identik dengan kehati-hatian dalam memilih sikap. Kehati-hatian di dalam memilih peran. Kehati-hatian di dalam memilih tanggung jawab. Kehati-hatian di dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan keseharian. Bahkan kehati-hatian di dalam memilih makanan. Kehati-hatian di dalam mengkonsumsinya. Kehati-hatian di dalam memilih tindakan ketika dihadapkan pada dua pilihan dan seterusnya. Jadi tingkat kehati-hatian yang menempatkan posisi Allah di derajat tertinggi itulah yang kemudian disebut dengan ketakwaan. Jadi hati-hati di dalam memilih makanan dalam artian ini Allah ridho atau tidak. Hati-hati di dalam memilih minuman ya. Ini dihalalkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memilih peran ya. Apakah kalau saya berperan seperti ini di masyarakat ya, maka kemudian Allah ridho. Hati-hati di dalam menerima amanah atau jabatan. Apakah dengan amanah ini saya sanggup memikulnya? Apakah kemudian saya bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan ya, atau sesuai dengan standar operasional prosedur pertanggungjawabannya?
Artinya kemudian kehati-hatian itu memiliki dimensi dan cakupan yang sangat luas ya, termasuk dalam kehidupan keseharian kita, dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih luas ya, lebih besar, lebih tinggi ya, dan seterusnya. Jadi ini gambaran la'allakum tattaqun, dan ternyata berpuasa itu bukan hanya la'allakum tattaqun, yang diharapkan bukan hanya menjadi pribadi yang muttaqin. Akan tetapi kalau kita lihat di ayat ke 185-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di 185 Al-Baqarah ujungnya, jadi kalau kita amati tadi, kalau kita cermati ya, di 183 kan ujungnya la'allakum tattaqun, agar muncul pribadi yang takwa, pribadi yang penuh kehati-hatian dalam pilihan sikap, pilihan peran, pilihan tanggung jawab, dan seterusnya yang tadi sudah kita jelaskan. Sedangkan di ayat 185 ini pada la'allakum tashkurun, ya, agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ya, agar supaya menjadi hamba-hamba yang mudah bersyukur. Artinya dari ayat ini atau dari ujung ayat ini yang diawali dengan kalimat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Diawali dengan kalimat bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an ini turun agar supaya ujungnya kita lihat pada ayat ini la'allakum tashkurun, agar semua manusia kita semuanya ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena dia panduan hidup, karena dia pedoman, karena dia petunjuk buat kita. Maka betapa sesatnya, maka betapa gelapnya jalan yang dilalui oleh manusia manakala tidak menyandarkannya kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an adalah pengharmoni kehidupan manusia. Al-Qur'an adalah pranata yang bisa mengatur agar supaya manusia hidup dengan sisi kemanusiaannya, seorang hamba dengan sisi kehambaannya. Ini yang kemudian bisa kita dapatkan dari firman Allah di 185 Al-Baqarah, yakni la'allakum tashkurun, agar supaya kita menjadi hamba yang mudah bersyukur. Diawali dengan unzila fil Qur'an, ya, diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Oh, berarti bulan Ramadan itu adalah bulan yang wajib mendekatkan kita semua dengan Qur'an. Wajib mendekatkan diri kita dengan Qur'an. Membacanya iya. Tapi kemudian kebersyukuran itu secara umum ya akan muncul manakala kita tak hanya membaca. Membaca Al-Quran bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur dengan misal mensyukuri, ya Allah, ternyata membaca satu huruf dalam Al-Quran aku akan dapatkan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan, menjadikan kita Masya Allah bersyukur. Ternyata Al-Quran adalah sumber kita mendapatkan kebaikan, pahala sebanyak mungkin, sebesar mungkin, dengan membaca setiap kalimat-kalimat di dalamnya yang tersusun dari sekian banyak huruf, yang dengan itu kemudian kita dapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu tak akan sampai atau menyampaikan kita pada puncak kebersyukuran, kecuali dengan cara memahaminya, dengan cara mentafakurinya, yang sampai pada tataran mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian. Jadi sampai pada ujung la'allakum tashkurun, kita akan menjadi hamba yang bersyukur, hidup di bawah naungan Quran. Ya, kalau Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, beliau membuat sebuah tulisan, membuat sebuah kitab tafsir ya, yang berjudul Fi Dhilalil Qur'an ya.
kemudian ketika kita hidup di bawah naungan Al-Quran, betapa sangat indahnya, betapa sangat harmoninya, betapa sangat tertuntunnya. Sehingga sekali lagi menjadikan Ramadan dekat dengan Al-Quran, membaca, memahami, mentafakuri akan menyampaikan kita pada derajat hamba yang insya Allah akan mudah bersyukur atas apapun yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir di ayat ke-186 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan la'allahum yarsyudun, ya, agar supaya kalian mendapatkan kebenaran jalan, agar supaya kalian senantiasa tertunjuki, agar supaya kalian semuanya lurus di dalam berjalan. Jadi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai harapan bagi siapapun yang melaksanakan aktivitas ibadah puasa. Bagi siapapun yang melakukan aktivitas ibadah puasa, maka ujungnya diharapkan mendapatkan 3 hal besar tersebut. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi orang yang mudah bersyukur. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang senantiasa tertunjuki jalannya. Dikarenakan dengan Ramadan yang kemudian kita terus dekatkan dengan Al-Quranul Karim di dalam proses berinteraksi, membaca, merenungkan, mentafakuri, sampai pada akhirnya mengaplikasikannya di dalam kehidupan, maka insya Allah ujung Ramadan kita adalah ujung yang berkah, ujung yang sukses, ujung yang akan menempatkan derajat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beberapa hal yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam bulan Ramadan agar kiranya Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang menghasilkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kiranya ada manfaat dari apa yang kami sampaikan. Sukses mulia buat kita semua. Isi Ramadan dengan kebaikan. Selalu semangat di dalam berdekat-dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan kiranya keseluruhan ibadah kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kami mohon diri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.